Desi dengan nomor induk mahasiswa 203175752806 program studi pendidikan sosiologi, pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Malang dari Sekolah SMA Negeri Olahraga Sriwijaya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, ha. Apa kabarnya kalian pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sehat selalu. Alhamdulillah kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita memang harus tetap menjaga kesehatan, apalagi saat ini masih tinggi sekali tingkat COVID-19. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta Roni untuk memimpin doa pada hari ini. Marilah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebentar Ibu, sebelum kita mulai, coba diperhatikan di bawah meja kalian. Kalau ada sampah, silakan buang ke depan. Oh, ini namanya. Dapat. Dan Ibu buang sampahnya. Sudah, Bu. Ibu perhatikan terlebih dahulu. Oke, sudah semua bersih ya. Pada hari ini, Ibu hitung dulu ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu lagi siapa yang tidak hadir? Helen. Kemana Helen? Sakit, Bu. Sakit ya. Oke. Anak-anak, perubahan tentu dialami oleh setiap orang dalam kehidupan. Tidak ada yang bersifat statis. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan itu bersifat dinamis yang bergerak sesuai tuntutan zaman. Perubahan dapat terjadi karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang melatar belakanginya adalah faktor pendorong. Sekarang coba anak-anak perhatikan slide yang Ibu tampilkan berikut ini. Pembelajaran kita pada hari ini berada dalam kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat, di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah 31.5, menjelaskan faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Selanjutnya 31.6-nya adalah menganalisis faktor-faktor pendorong perubahan sosial, di mana kompetensi dasar keterampilannya adalah 4.1, menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah 4.15, mendiskusikan faktor-faktor pendorong perubahan sosial, dan 4.16, mempresentasikan faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan pertama dapat menjelaskan faktor-faktor pendorong perubahan sosial dengan
perubahan sosial dengan tepat. Yang ketiga, mendiskusikan faktor-faktor pendorong perubahan sosial dengan benar. Dan yang keempat, mempresentasikan faktor-faktor pendorong perubahan sosial dengan tepat. Mana untuk metode pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi kelompok. Untuk penilaian, Ibu akan melihat keaktifan diskusi kalian dalam diskusi kelompok, kemudian presentasi kalian dan pengerjaan lembar kerja peserta didik kalian tersebut, serta di akhir pembelajaran akan ada evaluasi berupa soal gen edukatif. Sekarang coba anak-anak lihat slide yang ada di depan. Silakan kalian tonton video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Sudah disimak video yang Ibu tayangkan tadi? Nah, sekarang Ibu memiliki 2 pertanyaan. Coba Anda perhatikan. Pertanyaan pertama. Apakah tayangan video tersebut termasuk perubahan sosial? Kemukakan pendapat kalian. Siapa yang mau menjawab pertanyaan itu? Coba Winda. Menurut Winda termasuk perubahan sosial, Bu. Alasannya kalau dulu untuk melakukan transaksi pembayaran harus menggunakan uang tunai, seperti membeli sesuatu baik barang atau makanan. Namun sekarang pembayaran sudah menggunakan aplikasi sehingga orang tidak perlu repot ataupun khawatir membawa uang banyak saat bepergian. Jadi menurut Winda, tayangan video tersebut termasuk dalam perubahan sosial. Alasannya, sekarang pembayaran sudah menggunakan aplikasi. Jadi orang tidak perlu ataupun khawatir uang saat bepergian. Siapa mau mengungkapkan pendapat lagi? Dulu. Coba Juntam. Jelas sekali, Bu, termasuk perubahan sosial tadi, Bu, ya. Saat ini hadirnya teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga segala sesuatu lebih mudah. Tidak seperti sebelum kita mengenal teknologi. Segala sesuatu gerak ruang manusia terbatas. Nah, dengan adanya teknologi sekarang, contohnya tinggal klik saja di aplikasi dapat melakukan transaksi pembayaran, tidak perlu repot ke bank atau ATM, Bu. Iya, bagus sekali jawaban Arjun. Bahwa video tersebut termasuk perubahan sosial karena sekarang ruang gerak manusia itu jadi lebih leluasa dan lebih tidak perlu lagi ke ATM, tidak perlu repot-repot lagi untuk mentransfer uang ataupun kalau mau belanja tinggal klik di aplikasi, langsung uang tersebut sudah sampai ke rekening orang yang kita tuju. Ya, jawaban Arjun, kemudian Roni dan Winda sudah bagus. Dengan adanya kemajuan teknologi, ya, akan membawa perubahan manusia, ya, kehidupan manusia. Itu yang akan mendorong terjadi perubahan. Nah, siapa lagi yang punya pendapat? Saya. Coba, Yoga.
Menurut Yoga, perkembangan teknologi memberikan kemajuan kepada masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk memudahkan ruang gerak melakukan aktivitas, seperti tidak repot lagi ke bank atau khawatir membawa banyak uang dalam perjalanan, jadi lebih aman. Iya, betul. Jawaban dari Yoga. Kesimpulannya bahwa kemajuan teknologi itu akan memberikan ataupun mendorong terjadinya perubahan sosial. Sehingga pelajaran kita pada hari ini adalah tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran kita, akan ada diskusi kelompok, tapi kita lakukan ice breaking terlebih dahulu supaya semangat, ya. Ricky, apa Roni yang agak semangat itu? Oke, kita mulai saja ya ice breaking-nya. Breaking ini untuk melihat konsentrasi kalian, ya anak-anak. Nanti ketika Ibu menyebutkan kata Michikai, kalau nanti ada 3 gerakan ke apa? Leher atau apa ini? Hah? Teku ya? Ya, teku. Kemudian ini siku, kemudian betul. Kalau Ibu gerakan Ibu pada siku, kalian menggunakan gerakan yang lain. Nah, kalau gerakannya sama dengan Ibu, artinya apa? Salah. Konsentrasi atau tidak fokus. Oke, kita mulai saja. Silakan anak-anak berdiri di sisi kiri. Tapi bajunya kalau dimasukin. Oke, jangan terlalu mepet dengan temennya, tetap menjaga jarak. Michikai, Michikai, Abi gak oh tidak. Michikai, Michikai. Arjun ini tadi. Masih konsentrasi. Diskusi kan ada artikel yang akan Ibu bagikan. Ibu akan bentuk kelompok kalian. Coba Ibu lihat absen dulu ya. Kelompok 1 Winda, Roni, Ilham, dan Lutfi. Yoga, Aisyah, kemudian Ricky. Kelompok 3 Gina, Abi, Arjun, dan Fariza Torara. Sekarang silahkan kalian bentuk kelompok, tetap jaga prokes, jaga jarak, jangan terlalu dekat dengan teman. Kalian bentuk kelompoknya, tolong mejanya diangkat, jangan didorong. Geret, kayak apa sih geret itu ya? Silakan anak-anak. Silakan perwakilan kelompok 1. Siapa kelompok 1? Roni ya? Ilham, Bu. Ilham ya, Ilham ke kamu. Kelompok 3
berbagi dan materi ajarnya itu sekarang diperhatikan di LKPD-nya atau di slide yang Ibu tampilkan ini. Ada langkah-langkah kerjanya ya anak. Yang pertama, kalian sudah tadi terbentuk kelompok, kemudian masing-masing kelompok menganalisis artikel yang telah disajikan di dalam lembar kerja kalian tersebut. Kemudian kalian menganalisis artikel tersebut sesuai dengan urutan pertanyaan yang telah disajikan dan jawablah dengan tepat. Setelah itu kalian menjawab, diskusikan bersama hasil jawaban tersebut, lalu presentasikan di meja kalian itu saja. Sebelum menjawab soal dan melakukan diskusi, terlebih dahulu lihat kolom rubrik penilaiannya. Nah, pertanyaannya di sini ada petunjuk. Kalian bisa melihat alamat link yang Ibu berikan, akan Ibu bagikan di dalam grup WhatsApp juga. Di sini ada 3 artikel. Untuk kelompok 1 mengerjakan artikel yang pertama, kelompok 2 artikel yang kedua, kelompok ketiga mengerjakan artikel yang ketiga. Pertanyaannya adalah tuliskan dan kemukakan pendapat kelompok kalian mengenai perubahan sosial yang terjadi berdasarkan isi artikel tersebut. Yang kedua, kalian analisislah faktor pendorong perubahan sosial yang terjadi berdasarkan artikel tersebut. Yang C-nya, kalian masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja yang sudah disediakan. Perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa kalian lihat di materi yang telah Ibu buatkan, ya, materi ajar tersebut, atau kalian boleh searching di internet menggali informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut, atau melalui buku paket yang kalian miliki. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk mendiskusikan artikel tersebut. Silakan mulai dari sekarang kalian kerjakan. Artikel sudah ada di WA group. Didiskusikan Roni, Arjun, salah, Ilham. Arjun di kelompok yang ini. Tiga poin yang kedua ya. Kita begini aja dari jawaban. Silakan searching yoga. Tapi ini Pak, tapi ada yang bingung. Aktifkan aja kalau tadi. Itu sudah nyalain itu. Ya. Apa judul artikel kalian? Generasi penduduk dan risiko yang bersifat. Iya, generasi menunggu. Untuk jawabannya langsung dengan temannya di grup WA juga boleh kan? Diskusinya kalian. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya ya tadi. Sudah bisa
Silakan Winda. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal nomor 1, tuliskan dan kemukakan pendapat kelompok kalian mengenai perubahan sosial yang terjadi berdasarkan isi artikel tersebut. Perubahan sosial yang terjadi berdasarkan isi artikel adalah generasi muda yang mengenal kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi berupa gawai mengubah pola generasi muda. Dimanapun dan kapanpun, para generasi muda dapat membawa gawai saat beraktivitas. Terjadi perubahan pola kehidupan generasi muda dari sebelum mengenal teknologi. Sehingga saat ini generasi-generasi sering disebut generasi menunduk. Generasi muda selalu menggenggam gawai dan asyik berselancar di dunia maya untuk menggali sebuah informasi yang diinginkan. Teknologi sekarang membawa pada peradaban yang tak mengenal batasan-batasan, sehingga kehidupan kita sebagai generasi berada dalam dua dunia nyata dan dunia maya. Ya, jadi untuk jawaban yang pertama, kelompok Winda mengatakan bahwa generasi muda mengenal kemajuan teknologi, terdapat perubahan pola perilaku ya, bahwa mereka itu dikenal dengan generasi menunduk. Asik dengan dunianya. Jadi kehidupan mereka itu antara dunia maya kemudian dunia nyata, berselancar, lebih banyak waktu yang dihabiskan di dunia maya. Untuk pertanyaan yang kedua, Winda. Yang kedua, analisislah faktor pendorong perubahan sosial yang terjadi berdasarkan artikel tersebut. Faktor pendorong perubahan sosial menurut kelompok kami berdasarkan isi artikel kami bahwa yang mendorong perubahan sosial generasi muda adalah perkembangan teknologi, di mana perkembangan jaringan-jaringan di dunia tidak terbatas dan semakin canggihnya teknologi dari gawai, didukung dengan akses internet yang lancar. Aktivitas para generasi muda lebih banyak dihabiskan dengan kesibukan dan keasikan mereka menggunakan smartphone sehingga budaya yang muncul adalah generasi muda disebut generasi menunduk. Interaksi sosial yang terjadi saat ini tidak seperti dulu. Lebih banyak terjadi interaksi yang tidak langsung. Mengatakan bahwa faktor pendorong itu adalah perkembangan teknologi, di mana ya interaksi yang terjadi berubah, katanya tuh dari interaksi langsung menjadi tidak langsung. Ada yang memberikan tanggapan, kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2. Kalian menyebutkan generasi menunduk. Saya belum paham apa itu generasi menunduk. Belum paham katanya, karena sepertinya Aisyah masih sibuk menyelesaikan diskusi kelompok mereka yang menyalin tadi ya. Coba siapa mau kasih pendapat? Lutfi apa Ilham? Coba Ilham. Ya, silakan Ilham. Generasi menunduk adalah generasi yang waktunya banyak dihabiskan dalam ruang maya, menatap layar dan cenderung tidak peduli dengan sekeliling. Bagaimana Aisyah, sudah paham? Paham, Bu. Sama seperti kamu kan? Asik menggunakan smartphone-nya. Itu generasi menunduk. 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silakan Yoga. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya akan mempresentasikan kelompok 2. Tuliskan dan kemukakan pendapat kelompok kalian mengenai perubahan sosial yang terjadi berdasarkan isi artikel tersebut. Melihat dari isi artikel, maka perubahan sosial terjadi adalah generasi muda yang saat ini disebut dengan remaja yang demam Korea atau disebut Korean Wave. Para remaja lebih tertarik akan gaya hidup orang Korea,
menyukai mode pakaian atau fashion dari idolanya, menyukai musik-musik Korea. Para remaja putri dari idolanya menyukai make up ala Korea, film Korea. Para remaja malah ada yang sampai belajar bahasa Korea. Hal tersebut memberikan pengaruh pada kehidupan para remaja di Indonesia sehingga dapat memunculkan sikap konsumtif karena kecintaan terhadap K-pop. Iya. Ya, menurut pendapat kalian, perubahan sosial terjadi berdasarkan isi artikel tersebut bahwa remaja itu yang ada di Indonesia menyukai kebudayaan Korea, mulai meniru siapa yang suka pakai makeup ala Korea itu? Banyak Oh iya, pakaiannya juga ditiru sampai ada yang belajar bahasa Korea. Bahkan memunculkan sikap konsumtif. Di kelompok 2 tadi perubahannya itu mengenal budaya Korea ya, Yoga? Budaya Korea. Untuk pertanyaan yang keduanya, siapa yang mau jawab? Masih Yoga, perwakilan? Silakan Yoga. Pertanyaan kedua, analisislah faktor pendorong perubahan sosial yang terjadi berdasarkan artikel tersebut. Melihat isi artikel yang mendorong perubahan sosial yang terjadi adalah masuknya budaya Korea di Indonesia, sehingga memberikan perubahan perilaku generasi muda. Masuknya budaya tersebut didukung oleh kecanggihan dari platform media sosial yang sangat mudah diakses oleh orang. Budaya Korea membawa beberapa aspek-aspek yang berpengaruh terhadap para generasi. Di antaranya menjadikan fashion yang digunakan oleh K-pop sebagai role model bagi remaja dengan gaya yang simpel dan minimalis, sehingga menurut remaja model pakaian tersebut terlihat elegan. Selain itu, para remaja tertarik untuk mempelajari bahasa Korea sebagai wujud untuk lebih mengenal budaya Korea. Iya, dipengaruhi oleh adanya budaya Korea dan juga karena kemajuan apa tadi? Teknologi. Dan ini teknologi tanpa batas sekali menembus beberapa aspek bidang kehidupan. Ada yang mau memberikan tanggapan terhadap kelompok 2? Silakan, Fariza. Menurut kelompok kalian, bahwa hadirnya K-pop menjadi remaja memiliki pola konsumtif. Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar tidak konsumtif? Ya, konsumtif. Wah, sudah sangat bagus jawabannya. Sekarang untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fariza Syairayani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, yaitu tuliskan dan kemukakan pendapat kelompok kalian mengenai perubahan sosial yang terjadi berdasarkan isi artikel tersebut. Setelah membaca artikel, perubahan sosial yang terjadi menurut kelompok kami adalah SMA Al-Azka menggunakan LMS dalam pembelajaran disebut Smart Classroom. Lewat aplikasi pembelajaran memudahkan guru untuk menggunakan metode pembelajaran sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang diterapkan adalah secara virtual. Ya, jadi menurut kelompok 3 tadi sudah menggunakan learning management system, yaitu smart classroom ya. Jawabannya sudah bagus. Coba untuk soal nomor 2-nya. 2. Analisis faktor pendorong perubahan sosial yang terjadi berdasarkan artikel tersebut. Dari artikel yang kami baca bahwa mendorong perubahan sosial adalah inovasi dalam pembelajaran di mana menunjukkan kemajuan dalam penerapan pembelajaran yang diterapkan oleh SMA Al-Azka, sehingga sekolah Al-Azka dikenal sebagai sekolah yang unggul dalam iptek atau penguasa digital. Melalui aplikasi yang ada, memudahkan guru dalam menyusun metode pembelajaran. Ya, menurut kelompok 3 bahwa
adalah inovasi pembelajaran yang didukung oleh teknologi. Silakan. Ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan hasil diskusi kelompok 3? Teknologi memberikan kemajuan dalam pendidikan sehingga pembelajaran dilakukan secara virtual atau online seperti saat ini di masa pandemi COVID-19. Menurut kelompok kalian, apakah pembelajaran virtual ini dapat diterapkan secara menyeluruh dalam tiap daerah? Nah, coba kelompok 3. Bagaimana pendapatnya? Siapa? Nina? Lara lagi. Laris manis Lara ya. Barita. Berdiri. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kalau menurut kelompok kami, tidak semua daerah bisa menerapkan pembelajaran secara virtual. Karena belum tentu tiap daerah memiliki fasilitas yang memadai seperti jaringan internet. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3? Memuaskan. Memuaskan bahwa memang tidak semua daerah Memiliki mendukung ya jaringan internet yang stabil. Ada yang mau membantu Ibu untuk merangkum hasil diskusi kelompok tadi? Silakan. Acun. Silakan Acun. Dari LKPD yang kami kerjakan bahwa faktor-faktor pendorong perubahan sosial diantaranya adalah 1. Adanya kontak dari kebudayaan lain seperti pengaruh budaya Korea yang masuk ke Indonesia membawa perubahan terhadap para remaja, yaitu perubahan gaya hidup. 2. Adanya kemajuan teknologi mengubah perilaku remaja yang lebih menyukai menghabiskan waktunya di depan layar HP dan tidak memiliki kepedulian terhadap sekitarnya, akhirnya muncul generasi menunduk. 3. Adanya inovasi pendidikan membawa perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan secara virtual. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak, berdasarkan hasil diskusi kalian, Arjun mencoba merangkum bahwa faktor pendorong perubahan sosial yang terjadi yaitu pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain, yaitu berdasarkan artikel adalah budaya Korea. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi yang menyebabkan ya generasi muda itu menjadi generasi yang menunduk, asik dengan dunianya sendiri. Kemudian yang ketiga, inovasi pendidikan seperti yang di SMA Al-Aska tadi, bahwa mereka menggunakan apa tadi? LMS Smart Classroom itu sebagai salah satu metode atau cara untuk pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak coba perhatikan tayangan slide Ibu. Anak-anak perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Ada 9 faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, majunya sistem pendidikan dan inovasi pendidikan. Yang ketiga, sikap mudah menerima hal-hal baru. Selanjutnya, sistem stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Waktu kalian di kelas 11, kalian sudah mempelajari tentang mobilitas. Ke-9 sudah selesai ya. Jadi ada berapa faktor? 9 atau 8? 8 faktor. Iya. Apa keinginan? Keinginan manusia untuk memperbaiki hidupnya supaya mereka dapat lebih baik. Terima kasih Roni sudah mengingatkan Ibu. Ada 9 faktor pendorong perubahan
sosial. Kalau begitu silakan kembali ke meja kalian masing-masing. Oke, sudah disusun ya kalian semua dengan rapi. Ibu akan memberikan evaluasi yang akan Ibu bagikan di WhatsApp group. Silakan anak-anak lihat. Sudah ada di grup ya? Coba dikerjakan. Ada 5 soal, kalian kerjakan. 3 menit saja. Siapa yang sudah selesai? Berapa? Oke, Roni berapa? Oh benar 4 dari 5 soal. Bagus. 80. Sudah semua ya? Untuk diskusi tadi sudah sangat bagus. Ibu apresiasi, silakan. Perlu anak-anak perhatikan dari pembelajaran kita kali ini, pendidikan itu merupakan salah satu upaya yang nyata untuk melakukan perubahan sosial. Oleh karena itu, anak-anak hendaknya bersyukur karena dapat mengenyam pendidikan. Gunakanlah kesempatan tersebut untuk belajar dengan lebih rajin dan memperbanyak ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga anak-anak dapat menjadi agent of change. Apa itu agent of change? Agen perubahan yang dapat memajukan masyarakat. Ya, itu saja yang Ibu ingin sampaikan. Untuk minggu depan, kalian pelajari tentang faktor-faktor penghambat dari perubahan sosial. Silakan anak-anak berliterasi, baik dari buku cetak yang kalian miliki ataupun buku paket, atau menggali informasinya dari internet atau Google ya. Sekarang Ibu minta Roni untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Roni. Adalah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pertemuan berikutnya kita masih bisa Pertemukan. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siang Bu.